Hai sahabat Atma, perkenalkan nama aku Rafaela Beatrice Tendean dari Fakultas Hukum. Aku beragama Katolik. Perkenalkan, nama saya Leonardi Wijaya. Saya berasal dari program studi Teknik Mesin. Saya beragama Buddha. Perkenalkan, nama aku Kiara dari Fakultas Psikologi dan aku seorang Muslim. Nama aku Feni dari Fakultas Teknik, aku beragama Konghucu. Nama saya Wahyu Hamonangan, saya berasal dari Fakultas Hukum dan saya beragama Kristen. Hai, nama aku Dewa Putri Asvini dari Fakultas Hukum, aku agama Hindu. Yang pertama, universitas yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang berasal dari Katolik. Yang kedua, mayoritas agama Katolik. Tapi kenyataannya itu yang saya rasakan nilai-nilai yang diajarkan oleh universitas yang beragama Katolik ini bisa buat mahasiswa yang beragama lain, bukan buat mahasiswa beragama Katolik doang. Terkesannya eksklusif, aku kira cuma bisa nerima mahasiswa yang agamanya Katolik atau nggak Kristen. Tapi ternyata nerima semua agama. Aku mikirnya itu pertama Univ Katolik itu dia mahasiswanya beragam juga, terus orang-orangnya punya tingkat toleransi yang cukup tinggi. Dan aku juga ngerasain hal itu dan jadi aku mikir kalau itu tuh emang benar. Aku sih pertama kali mikirnya pasti mayoritas agama Katolik ya, terus pasti mikirnya bakal jadi minoritas lagi, kayak nggak ada temen. Tapi ternyata ada sih yang Hindu walaupun cuma dikit, dari agama lain juga ternyata ada selain Katolik. Oh enggak kok, karena dari Atmanya sendiri itu nyediain musola sama tempat wudhu untuk karyawan atau mahasiswa yang pengen sholat. Terus terkait waktunya sendiri itu bisa disesuaikan aja, bisa sebelum kelas atau sesudah kelas. Tapi kalau misalkan emang lagi jam kelas, itu bisa izin ke dosennya. Kalau dikucilin kagak, soalnya di lingkungan kampus itu bersifat heterogen. Jadinya di lingkungan kampus itu kita bener-bener kagak ada sangkut pautan sama agama. Kita di sana cuma benar-benar teman, saling toleransi, saling menghormati. Kalau yang aku rasain sih enggak ya, karena kalau yang aku lihat orang-orang di Atma itu mandang semua orang sama aja sederajat. Dia nggak lihat latar belakang termasuk agamanya. Terus aku juga buktiin dengan cara aku itu ikut berbagai kepanitiaan dan juga ikut di organisasi kemahasiswaan. Dikucilin enggak sih, terus kalau kegiatan kampus masih bisa ngikutin seperti biasa. Terus juga teman-teman aku di kelas juga macam-macam sih agamanya, nggak Katolik doang, ada yang Muslim juga, ada yang Kristen juga. Tetap berteman sama semuanya. Enggak, banyak dari agama lain juga. Oh enggak. Karena aku kan berteman sama semuanya kan. Jadi kayak banyak juga kayak teman-teman aku yang Islam dan mereka asik-asik juga sih orangnya. Halo sahabat Atma, nama saya Inosius Kalakmabin, saya dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, saya berasal dari Papua. Perkenalkan, nama saya Elsa Saladia Bella, saya dari Fakultas Psikologi Unik Atma Jaya dan saya berasal dari Sulawesi. Nama saya Yeni Yuspitasari. Nah, saya ini adalah alumni dari Psikologi Unik Atma Jaya, angkatannya itu 2014. Saya ini adalah keturunan dari etnis Tionghoa di Kalimantan Barat. Saya Bonaventura Panjikarsa Salamanang. Saya dari Fakultas Viabikom, saya berasal dari Sumatera. Perkenalkan, nama aku Hilmi Fakir Ramadan. Dari Fakultas Viabikom, aku berasal dari Jawa. Aku Mia Joana Gita, aku dari Fakultas Psikologi dan aku berasal dari Jakarta. Awalnya kayak biasa aja, cuman mungkin mikirnya takut ada orang yang ngerasa aku kayak anak Jakarta tuh sombong atau kayak mereka udah ngerasa segen duluan, kayak gitu sih. Itu lebih pada pengalaman pendidikannya. Jadi maksud saya, seperti yang kita tahu bahwa pengalaman pendidikan di Indonesia bagian timur, terlebih khusus Papua, itu jauh lebih tertinggal dari Indonesia bagian lain. Dan untuk bagian pertemanan itu bebas, itu bebas. Dan mudah untuk berteman dengan siapa saja. Kalau kekhawatiran sih sebenarnya enggak ya, karena emang walaupun dulu pernah tinggal lama di Sulawesi, tapi udah tinggal lama di Jakarta juga, jadi udah cukup bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Jakarta juga. Awal-awal sempat khawatir nggak punya teman, nggak dianggap, dikucilkan, dibully, karena berasal dari daerah kan. Tapi kenyataannya ketika datang ke sini, diterima sama teman-teman, kayak lebih banyak berbaur sama teman-teman yang berbeda. Nggak ada ya, karena aku kan dari Jawa dan aku menganggap bahwa aku
di sini mungkin akan menjadi mayoritas. Kekhawatiran terbesar aku mungkin aku nggak bisa merangkul teman-teman dari etnis lain yang mungkin dianggap minoritas dan kurang bisa bergaul dengan suku-suku lain yang ada di Atmajaya. Di situ sih mungkin peran aku sebagai mayoritas untuk bisa merangkul mereka. Jadi tantangan yang paling kerasa tuh yang pertama bahasa ya, karena dulu itu pas di Kalimantan nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali gitu, hampir bisa dibilang gitu. Setiap harinya kalau nggak Melayu, palingan kita bahasa daerah yang Chinese seperti Kek atau Teochew gitu. Jadi emang Indonesia tuh jarang, makanya logatnya dan sebagainya macamnya itu kadang yang jadi masalah sih. Kalau berkomunikasi juga enggak sih, khususnya sama mereka mungkin yang dari daerah lain juga, karena kalau misalnya ngomong ya ngomong aja, asalkan kita sama-sama ngerti gitu kan ya. Jadi sejauh ini sih nggak ada masalah untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain. Awal-awal sulit berkomunikasi karena ada perasaan malu berasal dari daerah, tapi semakin kesininya lebih santai berkomunikasi dengan teman-teman. Enggak sih, maksudnya selama aku kuliah di Atma juga nggak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Maksudnya ya coba ngerti aja, kayak kalaupun emang dia mungkin berbeda, bukan dari Jakarta atau ada yang merantau gitu, aku coba adjust aja, kayak ya udah saling ngerti. Maksudnya aku juga punya temen kok yang merantau, nggak dari Jakarta. Awalnya sempat kepikir aku sih, tapi setelah masuk dalam lingkungan Atmajaya jadi bebas, jadi tidak terlalu sulit. Jadi kalau untuk bergaul dengan teman-teman lain itu lebih mudah. Enggak ada sih, sama sekali enggak sih. Buat di teman kuliah sama mungkin teman-teman di UKM sama-sama ngasih kepercayaan, misalnya jadi jabatannya apa selama panitia ataupun temenan juga enggak ada sih. Tidak sama sekali, karena di Atmajaya itu kita bebas berkenal dengan siapa saja, kita bebas belajar karena kalau masuk jadi Atmajaya seperti keluarga biasa, jadi bebas ngobrol, bebas berteman dengan siapa. Nggak pernah sih, karena kalau misalnya masuk ke dalam kepanitiaan atau kepengurusan juga, mereka nggak pernah nanya kan kayak dari etnis apa, dari suku apa gitu. Jadi itu nggak menghalangi sama sekali untuk aktif di kampus Unika Atmajaya. Pada dasarnya ketika kita udah menjadi mahasiswa di Unika Atmajaya, ya kita semua sama gitu, kita semua punya kesempatan dan juga peluang yang sama untuk bisa belajar dan berkembang di sini. Untuk aktif di Atma tuh bukan, tolak ukurnya bukan etnis gitu, maksudnya nggak harus kita pusingin masalah etnis untuk mau aktif, jadi kayak ya udah nggak ada masalah sih. Jadi walaupun aku beragama Katolik dan aku lumayan aktif di kegiatan beragama Katolik di Atma, di kelas aku tetap berteman dengan teman-teman dari agama lain dan kami pun tetap saling toleransi satu sama lain. Misalnya kayak pada saat sedang teman kami yang beragama Muslim berpuasa, nah kami tuh nggak langsung makan di depan mereka, tetapi kami tetap memikirkan mereka-mereka ini yang berpuasa karena teman aku yang beragama lain dari aku nggak cuma 1-2 orang, tetapi bisa dibilang lebih dari 10 orang. Awalnya aku kira bakal susah dapet teman di sini karena posisi aku sebagai minoritas kan. Tapi ternyata orang-orang di sini tuh nerima dan menghormati aku sebagai muslim. Kayak contohnya pas waktu sholat itu nggak cuma sesama muslim, tapi teman yang beda agama pun suka ngingetin aku untuk sholat. Kadang bahkan mereka nungguin sampai selesai. Terus kalau misalkan ada perayaan, hari raya, kayak Idul Fitri atau Idul Adha, kadang mereka juga suka ngasih ucapan selamat. Jadi aku senang sih bisa diterima di lingkungan Atma, bisa berteman dengan siapa aja dari berbagai agama. Pengalaman paling unik sih pada saat saya masuk ke kelas multikulturalisme. Nah, bersyukur juga kalau misalnya di kampus kita ada mata kuliah yang harus diambil oleh setiap mahasiswanya, yaitu multikulturalisme. Di situ diajarin baik dari teori maupun praktek bagaimana kita melihat perbedaan orang lain dan kita menerima perbedaan orang lain itu. Nah, kenapa saya bisa bilang itu sangat bagus? Karena itu sangat berdampak besar bagi hidup saya sendiri. Dimana pada saat itu dituntut untuk kita memilih kelompok yang latar belakangnya beda. Kayak contohnya beda suku, beda agama, beda fakultas. Dimana itu kan nggak susah kan? Nggak gampang gitu kan? Nggak gampang. Jadi kita dituntut untuk bisa ngeblend gitu loh. Nah di situ dampaknya pemandangan saya terhadap orang lain yang berbeda sama saya itu jadi berubah gitu loh. Sebelumnya saya melihat, oh orang ini beda dari suku saya, pasti nggak bisa ngeblend. Ternyata itu salah besar. Oke, waktu itu aku pernah ikut ambil kelas multikulturalisme. Nah, terus pas di awal-awal perkenalannya itu kita saling kenal satu sama lain kan, dan dari banyak
yang beda agama juga, beda ras juga. Nah terus aku itu heran banget kayak ada teman-teman yang dari agama Muslim, ada yang agama Kristen juga, terus etnisnya beda-beda, tapi mereka kayak tanya gitu, agama kamu apa? Terus pas mereka tahu Konghucu, mereka malah jadi kepo gitu, kayak di Konghucu tuh gimana sih tata cara ibadahnya, gimana sih apa aja yang dipelajarin, terus kayak gitu-gitu sih. Aku kan emang dari dulu udah di Jakarta ya, jadi emang udah jadi minoritas dari kecil. Cuman selama di Atma sih semuanya ngehargain ya, kayak aku ada hari raya, mereka sempat ngucapin kalau aku ngerayain. Kalau aku puasa juga di kampus ada hari-hari yang harus puasa, mereka juga ngehargain kayak nggak ngajak ke kantin gitu-gitu, tahu aku puasa. Pengalaman saya selama belajar di Unika Atmajaya, saya belajar banyak hal baik dari dalam perkuliahan di kampus maupun di luar. Dalam kampus seperti Pancasila, kita bisa belajar banyak hal dan mengenal sesama teman dari berbagai daerah. Dan di luar kampus, contohnya seperti YCS atau Young Catholic Students untuk teman-teman yang beragama Katolik. Di situ kita bisa kenal teman-teman dari berbagai daerah, kita bisa belajar banyak hal. Dan tidak hanya sampai di dalam kegiatan-kegiatan, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa sharing tentang kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita dengan keluarga atau orang tua di kampung maupun dalam kehidupan di kampus. Dan semua itu sangat membantu setiap kita untuk belajar banyak hal dan mengembangkan potensi-potensi kita dengan optimal. Karena saya dari etnis Tionghoa Kalimantan Barat, rintangannya yang paling gede itu yang seperti saya bilang tadi itu bahasa, terus kemudian lifestyle. Kalau misalnya bahasa sendiri sih sebenarnya kalau saya bilangnya rintangan bukan hambatan, itu karena sebenarnya dari tanggapan teman-teman juga positif sih. Pas awal mereka bilang, ih logatnya lucu gitu kan, tapi logatnya lucu bukan dalam artian artian negatif ya, tapi positif. Terus karena emang jarang mungkin ya mereka ketemu sama orang-orang dari Kalimantan Barat, jadinya tuh mereka curious gitu loh. Jadi mereka sering nanya, kalau di Kalimantan gimana? Kadang bahkan ada pertanyaan yang nggak masuk akal juga ditanyain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sih, terus nggak ada membeda-bedakan baik di kuliah ataupun di UKM. Terus dosen yang pas saya masih kuliah gitu kan di psikologi juga sebenarnya dosennya itu sangat menghargai atau keberagaman sih. Mereka sering menanamkan secara nggak langsung gitu. Baik itu melalui sharing-sharing mereka atau maupun menjelaskannya secara sosial kultural. Jadi sama sekali nggak merasakan adanya perbedaan. Yang penting kuncinya itu dari kitanya sendiri sih. Kalau misalnya kita juga saling menghargai, terus terbuka sama positif ya, tentunya lingkungan juga bakal support. Kalau misalnya kita juga nggak menghargai, ujung-ujung kita juga merasa akan terpental dari sosial grup yang ada gitu. Pernah mengalami satu pengalaman menarik menurut aku ketika awal-awal datang ke kampus Atmajaya. Waktu itu ikut pengenalan kampus, sempat dibully, dikatain bodoh, terus dikatain kampung dari satu teman karena kita kalah ikut games. Tapi itu gak jadi masalah sih buat aku, karena ketika mengalami itu lebih banyak teman-teman yang nge-support aku, bilang ke aku, gak apa-apa Bon, ini cuma games, terus kamu bisa survive, bisa nunjukin ke mereka kalau kamu bisa, seperti itu. Dari pengalaman itu jadi motivasi buat aku untuk ikut kayak kegiatan kampus, lebih banyak kegiatan kampus yang lintas agama sih, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Pernah kita ngadain satu acara lintas agama, itu ngundang beberapa kampus juga, dan sempat juga diutus sama kampus untuk kegiatan di luar lintas agama juga. Kalau pengalaman menarik lebih kepada kalau misalnya lagi sama teman-teman sih, karena yang dari Sulawesi sendiri kan kayaknya dikit banget ya. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama teman, terus sharing sama mereka yang dari berbagai etnis atau dari berbagai daerah itu pasti ngasih tahu sesuatu yang unik dan yang nggak pernah aku tahu sebelumnya. Jadi itu menarik banget sih buat nambah pengetahuan juga. Menurut aku kuliah di Atmajaya sama aja kita belajar tentang Indonesia gitu, karena orang-orang yang di dalam Atmajaya kan mulai dari dosen, mahasiswa sampai karyawannya beragam gitu. Mereka punya latar belakang yang berbeda, nilai, kepercayaan masing-masing gitu. Dan itu kan sama aja kayak Indonesia sekarang gitu. Nah, yang aku rasain juga selama di Atmajaya, adanya perbedaan dan keberagaman itu bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Seperti yang kita biasa lihat di media sosial ataupun media mainstream yang menayangkan bahwa perbedaan itu selalu terjadi clash gitu. Sebenarnya enggak juga. Kita bisa tuh bisa tetap bersama-sama sama orang yang berbeda gitu sih. Dan bahkan kadang menurut aku adanya perbedaan itu bisa dianggap sesuatu yang lucu gitu. Kadang aku sama teman aku bisa ngebercandain asal daerah kita masing-masing, mungkin karena
aku nggak pernah ngelihat ada orang yang kayak gini karena lingkungan aku yang seragam. Tapi ketika lingkungan aku berbeda-beda, aku bisa ngelihat nih, wah logatnya lucu ya, bahkan kita bisa menertawakan hal itu dan temen aku nggak tersinggung akan hal itu. Sama sih kayak sebelumnya aku udah bilang, kayak aku kalau kenalan sama misalnya fakultas lain, kan kita kayak ada mata kuliah yang gabung gitu kan, ya nggak ada kesulitan sama sekali sih, maksudnya kita saling, oh kamu dari sini ya, kamu merantau, malah kita tanya-tanya kenapa mau sekolah di Jakarta, kenapa, alasannya kayak gitu-gitu sih, nggak ada kesulitan atau nggak ada persepsi yang negatif gitu, nggak. Semoga keberagaman dan toleransi di Atmajaya bisa terus berkembang ke depannya. Makin tinggi toleransinya. Keberagaman di Atmajaya adalah pemersatu kita, bukan penghalang. Eratkan persaudaraan di tengah perbedaan. Semoga di Atma tetap toleransinya terjaga, nggak ada kotak-kotakin dari agama, dari suku, dan lain-lain. Mari kita belajar sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Atmajaya menghargai keberagaman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghargai perbedaan. Toleransi dan bineka kampusnya, bahagia mahasiswanya. Keberagaman membawa kehidupan menjadi lebih indah. Unity in diversity. Membangun kepedulian merajut kebinekaan. Dah.